Yuk kita lakukan beberapa percobaan bersama Mamoy. Silahkan buka halaman 12 sampai halaman 16. Di halaman 12 kita ada percobaan pertama. Alat dan bahan sesuai yang ditulis di buku ya. Langkah kegiatan 1. Ambillah pensil yang masih utuh. Perhatikan bentuknya dan gambarlah. 2. Dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikanlah, gambarlah, dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. 3. Ambil penghapus pensil, amati bentuknya, dan gambarlah. 4. Gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Amati bentuknya, terutama pada bagian yang digosokkan. Gambarlah dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Kita lanjut ke halaman 13. Ada 3 pertanyaan di sini. Kita jawab satu-satu ya. Nomor 1. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Jawabannya adalah ya. Ujung pensil yang semula tumpul menjadi runcing, panjangnya pun menjadi berkurang. Nomor 2. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Jawabannya, ya. Penghapus yang berbentuk balok semula garisnya terlihat jelas dan tajam. Sekarang menjadi tumpul, ukuran penghapus pun sedikit berkurang. Nomor 3. Apakah kesimpulanmu? Pensil dan penghapus mengalami perubahan bentuk dan ukuran setelah diberikan perlakuan fisik tertentu. Semakin sering digunakan, maka ukuran pensil dan penghapus akan semakin berkurang. Pensil akan memendek dan penghapus akan mengecil. Yuk kita lanjutkan ke percobaan kedua. Alat dan bahan sesuai yang ditulis di buku ya. Langkah kegiatan 1. Letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata. Amati dan gambarlah. 2. Letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu. Perlahan miringkan nampan atau papan kayu tersebut dan jagalah agar jangan sampai isi gelas tumpah. Perhatikan dengan seksama, lalu gambarlah. Bandingkan dengan gambar sebelumnya. 3. Pindahkan air di dalam gelas ke dalam wadah lain. Perhatikan apa yang terjadi, gambarlah. 4. Tuangkan air tersebut ke atas tanah. Perhatikan apa yang terjadi, catatlah. Nah, di sini ada soal diskusinya nih untuk didiskusikan. Ada 7 soal ya di halaman 14 sampai halaman 15. Yuk kita jawab satu persatu. Nomor 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Bentuk permukaan airnya pada kedua posisi sama-sama datar. 2. Apakah yang terjadi jika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawabannya adalah air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, kemudian mengisi ruang pada wadah yang baru. Nomor 3. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Dengan cara mengangkat gelas berisi air lebih tinggi dari wadah barunya, miringkan gelas sehingga air mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah yang ada di bawahnya. Lanjut ke nomor 4. Apa yang terjadi jika air dituangkan ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air bergerak dari mulut gelas menuju permukaan tanah. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya adalah dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Nomor 6. Apa yang terjadi ketika air dituangkan ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air di atas permukaan tanah mulanya menggenang, lambat laun meresap ke dalam tanah.
Dari permukaan tanah, air akan meresap melalui pori-pori tanah menuju lapisan tanah yang lebih dalam. Nomor 7. Apa kesimpulanmu? Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, jadi bisa dilihat ya dari tadi ketika air dituangkan, maka tempat yang berisi air harus diangkat lebih tinggi dari posisi tempat yang akan menjadi wadah barunya. Itu berarti air bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh lainnya adalah air di permukaan tanah yang asalnya menggenang di bagian atas permukaan tanah, dia airnya akan bergerak ke bagian yang lebih rendah lagi, yaitu ke dalam tanah, bergerak melalui pori-pori tanah. Jadi airnya meresap melalui pori-pori tanah itu ke bagian yang lebih dalam lagi di dalam tanah. Itu tandanya air bergerak dari bagian yang lebih tinggi ke bagian yang lebih rendah. Yuk kita lanjutkan ke percobaan 3. Di sini ada bahan-bahannya ya, alat dan bahan sesuai dengan yang tertera di buku. Langkah kegiatan 1. Isilah ember air sampai 3/4-nya. 2. Masukkanlah gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. 3. Miringkanlah gelas perlahan-lahan di dalam ember. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Diskusikanlah. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Kita jawab satu persatu ya. Nomor 1, apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Nah, di sini ada kata membenamkan. Maksudnya membenamkan adalah apa? Kata lainnya yaitu kita mencoba untuk menenggelamkan gelas tersebut. Jadi, gelas plastiknya akan kita tekan ke dalam air sehingga akhirnya akan tenggelam di dalam air tersebut. Jawabannya adalah sulit untuk membenamkan gelas ke dalam air karena ada udara yang terperangkap di dalam gelas. Gelas tidak dapat tenggelam dengan sendirinya. Gelas tetap mendorong ke atas hingga muncul kembali ke permukaan. Nomor 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Gelas dapat terbenam dengan mudah karena ada lubang tempat keluar udara yang semula mengisi gelas. Semakin banyak air yang masuk, semakin banyak pula udara yang keluar, sehingga air lebih mudah masuk dan mengisi gelas, hingga akhirnya gelas pun terbenam. 3. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Kesimpulannya adalah udara dan air sama-sama bersifat mengisi atau menempati ruang. Nah, adik-adik bisa lihat tadi ya. Gelas baru dapat terbenam atau tenggelam ketika gelas tersebut sudah penuh terisi dengan air. Ketika gelas ditelungkupkan, maka tidak ada pintu untuk keluarnya udara sehingga air pun tidak dapat mengisi gelas. Sehingga yang terjadi adalah bukannya tenggelam tapi sebaliknya gelas mendorong lagi ke atas sehingga muncul lagi di permukaan. Sedangkan di percobaan kedua, ketika gelas dimiringkan ada lubang tempat keluarnya udara. Semakin banyak air yang masuk ke dalam gelas, maka semakin banyak pula udara yang keluar sehingga air lebih mudah masuk mengisi gelas hingga akhirnya gelas pun terbenam. Nah, udara yang keluar dapat dilihat di sini adanya gelembung-gelembung yang keluar dari dalam air. Karena udaranya sudah keluar, maka air pun dengan mudah mengisi gelas. Tandanya gelas dapat tenggelam dengan sendirinya. Dia tidak muncul kembali ke permukaan dan tidak perlu ditekan-tekan dengan tenaga yang ekstra. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita teruskan ke pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa lagi.